Selamat datang di SMK Negeri 4 Banjar. SMK Negeri 4 Banjar terletak di Jalan Raya Banjar Pangandaran, nomor 334, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiana Rizkyandini. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi menganalisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya pada masyarakat pendukungnya. Saya melaksanakan uji kinerja di kelas 10 MPLB 1 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, oke, baik. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu seperti biasa ya, ingin cek kebersihan kelasnya dulu dan kerapihan kalian. Nah, sekarang coba lihat kiri kanan, apakah ada sampah? Nah, Sandika, itu ada sampah, silakan dibuang dulu, silakan. Ya. Nah, coba sekarang semuanya berdiri, Ibu pengen lihat dulu kerapihannya. Tuh bajunya masukin keluar, ya, dimasukin, dirapihkan ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, silakan kalian presensi terlebih dahulu. Di sini ada barcode-nya, seperti biasa. Silakan kalian scan ya, supaya Ibu tahu presensi hari ini siapa yang tidak masuk. Baik, tadi kalian sudah presensi ya. Nah, sekarang seperti biasa dalam pembelajaran seni budaya, kita menyanyikan dulu satu buah lagu wajib nasional ya. Lagu wajib nasionalnya, lagu apa hari ini? Indonesia Pusaka. Oke, boleh Indonesia Pusaka. Nah, Ibu mau minta perwakilan satu orang untuk memimpin temannya di depan jadi dirijen ya. Yayan aja, Yayan ya. Silakan semuanya berdiri.
Iya, silahkan duduk kembali. Baik. Ibu perhatikan, kayaknya ada yang mengantuk ya. Nah, Dede mengantuk ya. Supaya lebih bersemangat, Ibu ada ice breaking dulu ya, supaya konsentrasi kalian bisa fokus ya. Yang ngantuk jadi nggak ngantuk. Ice breakingnya seperti ini. Yang ini kelompok 1 ini kalian katanya wak ya. Terus untuk yang ini wek, 1 baris yang tengah ya. Ini 2 baris walk, wak, wek, walk. Nah, tugasnya kalian tahu lagu potong bebek angsa? Tahu ya. Nah, kita menyanyikan lagu potong bebek angsa ini, tapi dengan kata-katanya, syairnya kita ganti dengan wak, wek, walk sesuai dari tadi pembagian yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, nanti yang ditunjuk, misalkan Ibu tunjuk ke sini ya, kamu berarti katanya wak. Yang ini wek, yang ini walk. Siap ya, konsentrasi. Nanti yang salah kita hukum, suruh nyanyi sendiri. Siap? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sudah seger? Yang ngantuk jadi seger ya? Oke. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, kalian tahu ya, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya pada masyarakat pendukungnya. Ini untuk hari ini kita memakai KD 3.2. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar alat musik tradisional berdasarkan jenisnya ya. Di sini berdasarkan jenisnya itu berdasarkan apa? Sumber bunyinya, cara memainkannya, serta fungsinya. Ya, betul. Nah, ada yang masih ingat nggak? Jenis alat musik tradisional berdasarkan bunyinya. Kira-kira apa aja ya? Ya, Erik, silahkan Rik. Apa aja? Pertama? Aeropon, idiopon, kordopon, dan membranopon. Tepuk tangan buat Erik. Nah, sekarang kalau tadi berdasarkan sumber bunyinya, sekarang yang berdasarkan cara memainkannya. Kira-kira cara memainkannya dengan cara di apa saja sih? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, siapa? Oke, Ayi, silahkan. Ditiup, dipetik, ya, digesek, dipukul, digoyang. Iya, betul. Ditiup contohnya apa? Suling, Seruling. Digesek? rebab, Rebab. Kalau dipukul? goong, Gong bisa. Terus digoyangkan? angklung, Angklung. Apa lagi? Satu lagi? dipetik, Dipetik apa? Kecapi. Oke, tepuk tangan buat Ayi. Ya, bagus ya. Kalian ternyata masih ingat ya pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, hari ini tadi kan kita akan mempelajari tentang di KD 3.2, yaitu menganalisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya pada masyarakat pendukungnya ya. Nah, ketika kalian mempelajari alat-alat musik tradisional yang ada di Nusantara, wawasan kalian akan semakin bertambah ya. Bukan hanya alat musik daerah Jawa Barat saja, tetapi kalian akan mengenal lebih banyak alat-alat musik yang ada di Nusantara ya. Setelah kalian menganalisis juga nanti kalian akan lebih menghargai ya. Kalian mungkin akan lebih bisa melestarikan, mungkin nanti akan lebih bisa melestarikan alat musik, terutama alat musik ciri khas daerah kita sendiri, yaitu di Jawa Barat. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, setelah melihat gambar, video, dan PowerPoint pada pembelajaran
analisis alat musik tradisional, peserta didik mampu menganalisis alat musik tradisional berdasarkan bahan, warna, suara, dan tangga nada dengan terperinci. Yang kedua, setelah melihat gambar, video, dan PowerPoint pada pembelajaran analisis alat musik tradisional, peserta didik mampu membandingkan perbedaan fungsi alat musik tradisional pada masyarakat pendukungnya dengan benar. Terakhir, ketiga, setelah melihat gambar, video, dan PowerPoint pada pembelajaran analisis alat musik tradisional, peserta didik mampu menyimpulkan hasil analisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya pada masyarakat pendukungnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, nah, di sini ada gambaran kegiatan kita yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Jadi nanti kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Dan masing-masing kelompok mengamati gambar alat musik tradisional yang ada di Nusantara serta video musik tradisional. Kemudian kalian akan menganalisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya sesuai petunjuk LKPD. Nanti akan Ibu bagikan LKPD ke setiap masing-masing kelompok ya. Kemudian setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Oke, siap? Oke, nah adapun teknik penilaian Ibu pada hari ini, yang pertama ada penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini Ibu akan menilai sikap kalian selama pembelajaran ini berlangsung ya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengadakan evaluasi ya. Evaluasi di sini kalian akan mengerjakan soal yang Ibu berikan tentang materi pembelajaran hari ini. Jadi harus diperhatikan dan dipelajari sungguh-sungguh ya. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan, yaitu presentasi, karena nanti hasil analisisnya akan kalian presentasikan di depan kelas ya. Itu akan Ibu nilai secara individu maupun kelompok. Jelas? Jelas. Sudah siap? Siap. Oke. Nah, di depan sudah ada gambar beberapa alat musik tradisional yang ada di Nusantara ya. Yang pertama ada gambar apa? Dol. Alat musik dol dari Bengkulu. Yang kedua? Angklung. Dari Jawa Barat. Yang ketiga? Sasando. Dari NTT. NTT itu apa? Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga? Kendal. Dari Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya ada terus Oke. Nah, bagaimana cara kalian membandingkan perbedaan alat-alat musik tradisional yang ada di depan? Kira-kira Dari cara memainkannya. dari cara memainkannya, dari apa lagi coba? Dari bentuk, apa lagi? Bahan pembuatannya, oke. Dari apa lagi? Asal. Dari warna suara, ya betul ya. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan ya, dengan ada warna suara, kemudian ada bahannya, pembuatannya, ya, kemudian fungsinya dan lain-lain. Sekarang di sini ada video. Nah, silahkan kalian nanti amati video di depan, ya. Nah, di sini kita bisa melihat warna suara dari berbagai alat musik berbeda-beda ya. Perhatikan ya.
Kalimantan. Nah, itu adalah beberapa alat musik yang ada di Nusantara ya. Tadi sudah ada contoh beserta bunyinya ya. Ada perbedaan nggak? Ada. Nah, kalian tadi sudah menonton tayangan videonya ya. Dari tayangan video yang sudah Ibu tampilkan, apakah ada yang ingin bertanya? Dea, silakan Dea. Bu, tadi kan di dalam videonya itu ada alat musik yang alat pembuatannya sama, bahan pembuatannya sama. Seperti dol dari Bengkulu, pipa dari Papua, kendang dari Jawa. Tetapi pas dibunyikan suaranya itu berbeda. Mengapa ya itu bisa berbeda suaranya? Iya, bagus ya pertanyaannya. Baik, bagus pertanyaannya Dea. Nah, silakan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Dea? Dede, silakan Dek. Bu, saya akan menjawab pertanyaan Dea. Menurut saya dari bentuknya yang berbeda, Sehingga menghasilkan suara yang berbeda. oke, tepuk tangan buat Dede. Ya, baik Dede, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Dea, bagus ya. Jadi memang ya, walaupun bahan pembuatannya sama, tetapi warna suaranya kadang berbeda ya, tidak sama. Kata Dede tadi menjawab karena dari bentuk juga mempengaruhi warna suara, betul ya. Salah satunya adalah bentuk. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materinya ya. Perhatikan semuanya ke depan. Nah, jadi alat musik bisa dibedakan dalam jenisnya itu, yaitu pertama dari apa? Bahan yang digunakan pada alat musik tradisional. Jadi alat musik tradisional pada umumnya itu memiliki atau dibuat dari bahan-bahan yang ada di daerahnya masing-masing ya, sehingga dia memiliki ciri khas daerahnya sendiri. Contoh di daerah kita, daerah apa? Jawa Barat. Di Jawa Barat itu kan banyak memiliki rumpun bambu ya, sehingga alat musik ciri khas dari Jawa Barat contohnya apa? Angklung. Ada angklung, berarti angklung terbuat dari bambu. Selain angklung apa lagi? Apa lagi? Suling, calung, angklung ya, dan sebagainya. Berbagai jenis ya. Selain itu ada juga yang dari jenis kayu ya. Kemudian ada dari kulit binatang. Ada dari perunggu, tembaga, daun lontar, dan masih banyak lagi ya bahan untuk membuat alat musik, khususnya alat musik tradisional. Kemudian di sini ada contoh ya, coba kalian bisa lihat ke depan. Contoh gambar alat musik tradisional yang berdasarkan bahannya. Yang pertama dari bambu tadi ada seruling, angklung, itu apa? Calung. Nah, kemudian selain dari bahannya, jenisnya juga bisa dibedakan dari apa? Warna suara yang dihasilkan. Nah, warna suara sebuah alat musik itu ditentukan dari bahan yang digunakan ya. Setiap bahan itu memiliki karakter suara yang berbeda-beda. Kemudian selain tadi ada apa? Bentuk bahan, ada warna suara. Yang ketiga itu berdasarkan tangga nada pada musik tradisional. Tangga nada itu apa sih? Sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu. Oh iya, betul. Nah, secara umum tangga nada ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kedua, ya. Pentatonis ini biasanya digunakan pada musik tradisional ya, di Indonesia, di Cina, di Jepang ya. Nah, si pentatonis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pelog dan slendro. Nah, yang harus kalian pahami ya, pentatonis pelog itu bersifat tenang. Nah, pelog itu bersifat tenang, hikmat, hormat. Nah, ketika mengiringi misalkan upacara ya,
kegiatan-kegiatan yang sakral, yang hikmat itu biasanya menggunakan apa? Pentatonis pelok. Kemudian slendro. Nah, slendro ini bersifat apa? Kebalikannya, gembira, semangat ya. Kemudian selain jenis tadi fungsi, kita lihat fungsinya. Yang pertama, alat musik tradisional berfungsi di masyarakat itu yang pertama sebagai religius. Contohnya di sekitar kita apa? Ya, Hari Raya Idul Fitri suka ngapain? Takbiran menggunakan atau memainkan bedug. Nah, itu termasuk ke dalam fungsi religius. Kemudian yang kedua, ada sebagai pelengkap upacara adat. Tahu upacara adat? Ya. Contohnya, misalkan ketika upacara adat diiringi alat musik untuk pengiring pengantin atau penyambutan pengantin ya. Kemudian ada iringan tari ya. Di sini sudah ada gambarnya ya. Banyak tarian tradisional yang juga diiringi oleh alat musik tradisional. Kemudian ada sebagai media komunikasi dan hiburan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, tadi adalah sedikit penjelasan Ibu ya. Sekarang masalahnya yang harus kalian pecahkan secara berkelompok. Nanti kalian silahkan akan Ibu kasih LKPD. Di situ sudah ada gambar-gambar alat musik tradisional Nusantara. Tugas kalian harus mencari pemecahan masalah tentang bahan, kemudian warna suara, kemudian fungsinya, dan tangga nadanya. Paham? Sekarang kita bentuk kelompok dulu supaya cepat kelompoknya berhitung ke pinggir aja ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1, baris belakangnya kelompok 2, belakangnya lagi kelompok 3, belakangnya lagi kelompok 4. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Baik, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ini akan Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya dibuka. Di situ sudah ada KD dan tujuan pembelajarannya. Kemudian coba dilihat di situ ada prosedur kerja atau tugasnya. Yang pertama, amati setiap gambar alat musik tradisional pada LKPD, yaitu pada lembar selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, analisis gambar alat musik tradisional berdasarkan nama alat musik, asal daerahnya dari mana, bahan pembuatannya apa, kemudian warna suaranya seperti apa, tangga nadanya apa, dan fungsi dalam masyarakat pendukungnya itu fungsinya sebagai apa. Jelas? Yang keempat, yang ketiga, kerjakanlah LKPD ini secara kelompok untuk menumbuhkan aktif dan kreatif. Isilah dengan teliti dan berusaha secara maksimal sebelum bertanya kepada guru. Ya, kemudian silakan kalian dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Bahan ajarnya sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Modul ajarnya silakan bisa dibuka dan kamu boleh mencari sumber lain dari internet seperti itu. Kemudian kalau ada kesulitan silakan ditanyakan kepada Ibu. Selamat mengerjakan. Paham? Ini akan Ibu kasih contoh, lihat semuanya. Contohnya seperti ini yang ada di depan. Coba lihat, misal berarti kamu harus mencari tahu ya, gambar 1 itu apa kira-kira? Nah, Tifa misalkan ya, nama alat musiknya Tifa berasal dari Papua Maluku. Kemudian asal bahan pembuatannya dari kayu dan membran kulit kan, kulit binatang. Kemudian warna suaranya menghasilkan bunyi tak bernada dengan warna suara yang tidak terlalu nyaring ketika dimainkan dengan dinamis, membangkitkan rasa semangat. Jadi ritmisnya itu membangkitkan rasa semangat.
Kemudian tangga nada yang digunakan, karena dia tidak bernada berarti ritmis ya. Fungsinya tifa sebagai apa dalam masyarakat? Sebagai iringan tari, paham? Silakan dikerjakan. Gimana? Mana? Ini bukan ini dong, tapi apa? Coba lihat bahan pembuatannya dari apa? Nah, itu tahu. Silakan ya dicari tahu ini tentang namanya, asalnya dari mana, dijelaskan seperti tadi contoh ya. Gimana? Dari kayu. Bagi-bagi tugas, jadi ada yang mencari yang gambar 2, ada yang itu secepatnya dirangkum dulu di buku sendiri dulu, nanti kan tinggal dipindah gampang ya, biar cepat. Sudah selesai? Sudah ya, waktunya juga sudah cukup untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang maju ke depan untuk presentasi setiap kelompok ya. Nanti yang kelompoknya presentasinya bagus, informasinya lengkap, benar, akan Ibu kasih reward atau hadiah. Ya, siap? Siap. Baik, dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Yang lain ke depan, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengamatan alat musik tradisional, yaitu suling. Suling berasal dari daerah Jawa Barat. Bahan pembuatannya terbuat dari bambu. Warna suaranya menghasilkan bunyi yang bernada, berinci lembut dan dapat dipadukan dengan baik. Tangga nadanya termasuk alat musik pentatonis. Fungsinya sebagai pengiring instrumen musik lainnya dalam pentasan acara musik. Selain itu, ia juga bisa digunakan sebagai instrumen solo guna mengiringi nyanyian. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Silahkan, kelompok lain ada yang mau bertanya? Oke, kelompok 2. Tadi kan telah disampaikan oleh kelompok 1, tangga nada suling termasuk pentatonis. Ya. Pentatonis kan terbagi menjadi 2, ada pelog dan slendro. Suling termasuk ke dalam pentatonis apa? Alat musik suling termasuk alat musik pentatonis dari jenis pelog karena alat musik suling mempunyai karakter musik yang tenang, hikmat, dan hormat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Udah. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang menganalisis alat musik tradisional berdasarkan jenis dan fungsinya pada masyarakat umumnya. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang alat musik kolintang. Nama alat musik kolintang asal daerah Sulawesi Utara. Bahan pembuatannya kayu khusus yang ringan namun cukup padat, kemudian disusun membentuk garis-garis sejajar.
Warna suara menghasilkan bunyi-bunyi yang nyaring dan merdu. Bunyi yang dihasilkan dapat mencapai nada-nada tinggi maupun rendah. Tangga nada termasuk alat musik diatonis. Fungsinya sebagai pengiring tarian, pengiring lagu, atau pertunjukan musik. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Kelompok 3 silahkan. Kolintang adalah alat musik tradisional dari Sulawesi Utara yang berbentuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kolintang terbentuk dari bilah-bilah dan bernada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis alat musik tradisional. Angklung berasal dari daerah Jawa Barat. Terbuat dari tabung-tabung bambu, menghasilkan suara yang berasal dari efek benturan tabung-tabung bambu dengan ciri digoyangkan atau digetarkan. Termasuk alat musik diatonis yang memiliki poinisasi, pengiringan ritual cocok tanam, mengiringi perkawinan atau khitanan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya untuk kelompok 3, silahkan. Oke, dari kelompok 4, silahkan. Menurut kelompok kami mungkin bisa ditambahkan fungsi dari angklung bisa juga sebagai media hiburan karena sering menjadi pertunjukan. Oke, bagaimana kelompok 3? Nanti silahkan ditambahkan ya. Bisa ditambahkan ya? Terima kasih untuk kelompok 4 informasinya. Nanti kami akan tambahkan ke dalam lembar kerja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, tadi kalian sudah mempresentasikan setiap kelompok di depan kelas ya. Semuanya sudah bagus. Nah, silahkan yang tadi ditambahkan atau direvisi, ditambahkan di LKPD-nya ya, informasinya yang dari kelompok lain tadi tanggapannya. Kemudian dikumpulkan ke Ibu. Setelah itu kalian kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Silakan dikumpulkan hasil LKPD-nya tadi. Nah, sesuai tadi janji Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang tadi presentasinya bagus ya, informasinya lengkap dan benar. Tahu ini apa? Tahu. Apa? Beng-beng. Oke, beng-beng. Ya, kelompok yang berhak mendapatkan hadiah atau reward yaitu kelompok 3. Akang kendang maju. Selamat ya, bagi-bagi. Dah. Nah, sekarang karena waktunya sudah di penghujung ya, sudah mau habis, kita simpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkannya? Siapa? Ayi, silahkan. Alat musik tradisional bisa kita bedakan dari bahan, warna, suara, dan tangga nada. Ya, itu untuk jenis ya alat musik tradisional. Betul. Kemudian selain dari jenis, dari apa lagi? Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Fungsi yang ada pada di masyarakat. 1. Religius. 2. Pelengkap upacara adat. 3. Iringan tari. 4. Media komunikasi dan hiburan. Ya, itu adalah fungsi dari alat musik tradisional berdasarkan masyarakat pendukungnya. Ya, itu adalah kesimpulannya hari ini. Nah, sekarang Ibu ada kuis yang harus kalian selesaikan.
nanti silahkan kalian masuk ke websitenya Quizizz ya, Ibu sudah menyiapkan, dan jawab pertanyaannya dengan benar tentang materi pembelajaran pada hari ini. Siap? Siap. Di waktu, siap. Nah, sekarang di depan sudah ada link refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Silahkan kalian ketik linknya, atau tadi Ibu juga sudah men-share di grup WhatsApp ya. Silahkan kalian klik dan silahkan isi refleksi pembelajaran pada hari ini. Dan tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya ya, silahkan. Oke, kalian sudah mengisi refleksinya. Waktunya juga sudah habis. Ibu sangat mengapresiasi sekali untuk kalian pada hari ini karena tadi kalian sudah mempresentasikannya dengan baik. Nah, Ibu akan memberikan tugas ya untuk pertemuan selanjutnya. Tugasnya, silahkan kalian mencari alat musik tradisional Nusantara selain yang tadi sudah didiskusikan ya. Silahkan cari bebas. Yang penting alat musik tradisional, kemudian kalian analisis lagi jenisnya sesuai dengan bahan pembuatannya, warna suara, tangga nada, dan fungsi dalam masyarakat pendukungnya. Jelas? Jelas. Ya. Dan materi pertemuan selanjutnya, kalian akan masuk ke materi pertunjukan musik tradisional. Ya. Oke, sebelum kita tutup, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Siapa? Feby ya? Silahkan Feby. Setelah selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.